Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang rencana proyek yang ingin kami lakukan, yaitu tentang pemanfaatan limbah serat aren yang digunakan untuk syngas dan juga RDF. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan. Saya Sofia Karodiana, NIM K331766, bersama rekan saya. Saya Ahmad Farul Rafi'i, NIM K33171004. Oke, di sini kami mengambil kenapa kami memanfaatkan limbah serat aren, karena yang pertama kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia, di mana jumlah penduduknya mencapai 266.331.591 jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,06%. Nah, karena itu menyebabkan konsumsi energi itu meningkat sebesar 9%. Kita ketahui bahwa kebutuhan konsumsi energi nasional itu sebesar 388.241 SBM setara barel minyak, itu hanya mampu terpenuhi oleh sumber energi dalam negeri sebesar 357.500 barel, sedangkan untuk menutup kebutuhan sisanya itu masih mengimpor dari luar negeri. Nah, berdasarkan data dapat kita ketahui bahwa krisis energi diprediksi akan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Selain itu, kita tahu bahwa sebagian besar sumber energi tersebut dipenuhi dari sumber minyak bumi, yaitu sebesar 42,99%, lalu gas bumi sebesar 18,48%, dan juga batu bara sebesar 34,48%. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pemanfaatan sumber energi terbaru atau energi alternatif baru mencapai 4,07%. Hal ini berdasarkan Outlook Energi Indonesia tahun 2016. Kita ketahui bahwa terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pemanfaatan limbah serat aren atau energi alternatif yang digunakan oleh negara kita saat ini, seperti untuk menggerakkan kincir, untuk solar cell, dan juga yang lain sebagainya. Nah, berikut adalah potensi limbah serat aren. Ini bisa kita saksikan. Ini ada di Desa Bendo, di Daleman, Tulung, Kecamatan Tulung, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bisa kita lihat bahwa terdapat banyak sekali limbah serat aren yang kurang termanfaatkan oleh penduduk sekitar. Nah, ini bisa kita lihat di sungai-sungai, limbah serat arennya belum termanfaatkan dan terbuang dengan percuma. Nah, ini saya pernah langsung melihat di sana terdapat 137 industri, di mana masing-masing industri setiap harinya itu menghasilkan limbah serat aren. Di mana saya pernah menanyakan juga apakah sudah ada pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pihak-pihak pemerintahan dan lain sebagainya. Ternyata pada saat itu pernah juga ada mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang memanfaatkan untuk pembuatan obat cacing. Namun sekarang ini
belum ada pemanfaatan yang begitu besar. Jadi mereka menggunakan serat arennya ini juga untuk membuat bihun. Salah satunya adalah membuat bihun yang biasa kita temukan itu. Nah, ini bisa kita ketahui jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran, tidak hanya pencemaran tanah, jadi juga pencemaran udara dan juga pencemaran air gitu. Nah, untuk bahan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafi. Silahkan. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat limbah serat aren menjadi RDF, yaitu yang pertama ada limbah padat aren, kemudian ditambahkan perekat kanji. Selanjutnya ada polietilen, limbah tempurung kelapa sebagai campuran, dan juga air untuk menyaring limbah padat aren tersebut. Nah, selanjutnya alat-alatnya itu ada alat pencetak RDF. Nah, alat ini berfungsi untuk mencetak bahan-bahan tadi menjadi seperti buih-buih pelet, yaitu kotak-kotak kecil, bulat-bulat kecil. Yang selanjutnya ada oven untuk uji kadar air. Yang selanjutnya ada furnace untuk kadar volatil atau uap. Ada bom kalorimeter untuk mengecek kalorinya atau kalornya, panas dari RDF tadi. Yang selanjutnya ada timbangan dan terakhir ada ayakan. Ini berfungsi untuk mengayak. Alat selanjutnya ada gelas ukur, itu untuk mengukur air untuk campuran tadi. Selanjutnya ada kompor, cawan, dan juga mortar dan alu untuk mengecilkan. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama ada mulai kita meniatkan untuk memulainya. Kemudian ada studi literatur dan persiapan alat-alat bahan. Kita membagi menjadi dua, yaitu limbah aren basah dan plastik PVC. Di limbah aren basah ada pengeringan, ada pengayakan 10 mes. Kalau di plastik PVC itu ada pengecilan partikel dan juga pengayakan, sama-sama diayak. Kemudian campuran bahan tadi dicampurkan dan juga ditambahkan tempurung kelapa, limbah aren, dan plastik dengan rasio 1:9, 4:6, dan 5:5. Yang selanjutnya itu penambahan perekat tepung kanji dan pencetakan RDF. Ya, jadi inovasi ini yaitu tidak hanya memanfaatkan limbah aren, tapi kami mengutamakan adanya limbah aren sebagai bahan. Nah, kami di sini juga ingin mengurangi sampah tempurung kelapa yang kita biasanya bisa temukan di pasar-pasar yang kurang adanya pemanfaatan secara khusus, dan juga sampah plastik. Yang ini juga mendasari kenapa kita mengambil sampah plastik, karena Indonesia merupakan negara kedua dengan populasi atau dengan jumlah sampah plastik terbesar setelah Cina, seperti itu. Jadi kami berusaha untuk mengkombinkan antara limbah aren, tempurung kelapa, dan juga plastik itu sendiri. Dengan rasio itu kami dapatkan berdasarkan literatur dari jurnal. Oke, selanjutnya apa sih itu RDF, Refuse Derived Fuel? Itu merupakan sampah yang diubah menjadi bahan bakar. Jadi sampah itu memiliki kandungan energi yang tinggi apabila dimanfaatkan dengan benar dan juga dapat memudahkan kehidupan manusia. Di mana dari RDF ini dihasilkan dari pemisahan fraksi yang mudah terbakar atau combustible fraction, dan juga fraksi sampah yang sulit terbakar atau non-combustible fraction dari sampah secara mekanik. Nah, RDF ini dikenal sebagai bahan bakar alternatif yang diproduksi dari fraksi sampah yang mudah terbakar, di mana tersusun atas sampah plastik dan material lainnya seperti tekstil, kayu, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kami mengkombinkan sampah plastik tersebut dengan limbah aren dan juga tempurung kelapa. Berikut teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan RDF yang nantinya ini bisa ketika dibakar bisa menghasilkan api yang bisa memudahkan atau membantu keberlangsungan hidup manusia. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya yaitu ini adalah gasifikasi. Jadi untuk prosesnya itu ada namanya gasifikasi, merupakan teknologi konversi bahan bakar menjadi liquid natural gas. Salah satunya adalah dalam bentuk syngas. Jadi limbah serat aren tadi dengan tempurung kelapa dan juga plastik itu dapat kita ubah atau convert menjadi dua produk. Yang pertama yaitu produk RDF yang bisa teman-teman lihat tadi sebelumnya. Yang kedua adalah bentuk syngas. Jadi dari gasnya itu juga bisa. Sebenarnya juga masih bisa lagi dalam bentuk menggunakan teknik yang lain, jadi bisa dihasilkan dalam 3 luaran gitu. Nah, gasifikasi adalah sebuah proses mengubah biomasa padat menjadi gas yang mudah terbakar. Nya mengandung tinggi. Sebagian besar bahan biomasa dapat dikonversi menjadi bahan bakar gas yang dikenal sebagai produser gas yang terdiri dari karbon monoksida, hidrogen dan karbon dioksida dan juga metana. Secara termokimia ini yang disebut dengan istilah gasifikasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah uh, ini pada proses ini terjadi reaksi energi yang mengubah bahan bakar padat menjadi gas produser atau syngas seperti CO, CO2, H2, dan juga CH4 dengan menggunakan komponen utama yaitu blower sebagai pemasok oksigen. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Blower. Nah, juga ini burner sebagai pemantik api. Lalu ada reaktor juga sebagai ruang pembakaran. Nah, gas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Nah, seperti pembangkit listrik, heat exchanger, bahan bakar transportasi, lalu heater, dan juga bahan kimia seperti amonia, metana, dan juga ya. Untuk reaksi kimia gasifikasinya, silahkan Rafi'i. Oh ya, reaksi kimia dalam proses gasifikasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi ini pemecahan atau reaksi pemecahan terjadi dari zat volatil ditambah dengan oksigen menjadi hasilnya itu CO, kemudian H2O dan juga N2 nitrogen. Nah, kemudian selanjutnya ada reaksi karbon. Reaksi karbon itu ada beberapa. Yang pertama dengan oksigen atau O2 itu menjadi CO. Kemudian bereaksi dengan CO2 karbon dioksida menjadi 2CO, 2 karbon monoksida. Kemudian bereaksi dengan air menjadi karbon monoksida dan H2. Ketika bereaksi dengan H2 ini menjadi CH4. Nah, CH4 ini yang akan dimanfaatkan sebagai biogas karena dia mudah terbakar. Yang terakhir itu ada sama yang di atas. Oh, iya. Itu ditambah O2 akan menjadi CO2 karbon dioksida. Yang terakhir itu reaksi fase gas dari karbon monoksida ditambah dengan air atau uap air itu akan menjadi karbon dioksida dan juga hidrogen. Selanjutnya
Nah, ini bisa kita tahu, jadi ini adalah bagian implikasi yang bisa kita peroleh. Jadi ini adalah bagian implikasi dari pemanfaatan RDF limbah padat aren dengan variasi komposisi tempurung kelapa dan juga plastik tadi ya, plastik PVC tadi ya. Jadi ini RDF limbah aren dengan variasi komposisi. Nah, ini adalah tentunya adalah potensi ekonomi. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat setempat karena menghasilkan limbahnya itu bisa kita ambil, kita beli seperti itu ya. Lalu kita juga bisa mengajak masyarakat untuk bergabung ke dalamnya gitu, untuk membantu kita menyukseskan proyek ini. Lalu tentu juga go green. Kenapa go green? Karena kita memanfaatkan alam, yaitu limbah serat arennya tadi gitu, dan juga tempurung kelapa. Jadi dari prosesnya itu akan lebih ramah lingkungan gitu. Lalu akan lebih sustainable atau berkelanjutan karena produksi gula aren di Desa Klaten itu masih berlangsung sampai sekarang dan itu sudah lama sekali. Jadi untuk mendapatkan limbahnya tidak terlalu susah karena seperti yang kita tahu tadi bahwa terdapat 137 industri pati aren gitu. Selanjutnya tentunya ini akan membantu juga untuk energi alternatif selain menggunakan air, udara, angin dan lain sebagainya. Ini juga sangat prospektif dan sangat solutif sekali untuk membantu renewable energy atau energi terbarukan terutama untuk negara kita Indonesia. Nah, ini adalah kegunaan dari RDF. Jadi RDF itu sebenarnya kita bisa berdasarkan literatur itu bisa kita gunakan di Indosmen, juga bisa di PLTU. Jadi pembakaran batu bara itu dapat kita ganti dengan pemanfaatan atau pembakaran dari RDF yang komposisi limbah aren, tempurung kelapa dan juga plastik tadi gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk di pembangkit listrik tenaga uap yang masih memanfaatkan batu bara, padahal batu bara sudah diprediksi merupakan salah satu bahan yang akan habis nantinya gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, konsep dari pemanfaatan limbah aren sebagai RDF atau refuse derived fuel dengan variasi komposisi biopolietilen, yaitu memanfaatkan potensi limbah aren, limbah plastik, dan juga limbah tempurung kelapa sebagai bahan RDF yang akan dicari variasi, mana yang paling baik untuk digunakan sebagai bahan bakar, dengan melihat hasil eksperimen terhadap nilai kalor dan masing-masing variasi. Kemudian yang kedua, implikasi dari pemanfaatan limbah aren menjadi RDF dengan variasi komposisi bioetilen adalah produk yang dihasilkan memiliki nilai kalor yang tinggi. Jadi RDF dari limbah aren ini sangat direkomendasikan. Pemanfaatan limbah aren, limbah plastik, dan juga limbah tempurung kelapa mampu mengurangi pencemaran lingkungan. Pemanfaatan limbah berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bendo. Ya, itulah presentasi dari kami tim pemanfaatan limbah serat aren di Desa Bendo, Klaten, Jawa Tengah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Membaca salah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahumma fiq ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.